Jadi wudhu itu manfaatnya adalah setiap anggota badan yang engkau basuh semuanya akan berjatuhan, dosa-dosa itu akan berjatuhan sebagaimana air wudhu itu bertetesan berjatuhan ke bumi. Begitu pula dengan dosa-dosamu yang berjatuhan ke bumi. Ya, jadi ada orang yang senantiasa menjaga wudhunya, itu keutamaan wudhu. Di anggota badanmu itu akan berjatuhan semua dosa-dosamu. Ya. Dalam hadis surat muttafaqun alaih ada hadis yang berbunyi, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dan dia melaksanakan sholat, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dilakukannya antara sholat yang dia kerjakan itu sampai dengan sholat berikutnya. Itu bagian dari amal soleh, membuat kita melebur dosa-dosa kita. Termasuk yang meleburkan dosa adalah langkah seseorang menuju ke masjid, langkah kaki seseorang menuju ke masjid, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Senantiasa salah seorang dari kalian terhitung dalam keadaan sholat, ya, termasuk ketika kalian berjalan ke masjid sampai kalian menunggu sholat ya. Ini lagi ya, kalau orang-orang yang berjalan menuju ke masjid, teman-teman sekalian, kalau dia menyempurnakan wudhunya, ya, dia wudhu dulu di rumah, kemudian dia melangkah menuju ke masjid, kemudian sampai di masjid dia menunggu waktu sholat, itu bisa meleburkan dosa-dosanya, bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dan Allah akan angkat derajatnya. Dan dia didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau teman-teman mau menuju ke masjid, wudhu dulu. Setiap langkahmu yang engkau jalankan menuju ke masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan angkat derajatmu dan engkau akan didoakan oleh para malaikat. Lalu engkau berada di masjid dan menunggu waktu sholat. Maka Allah meleburkan dosa-dosamu. Kata Rasulullah, senantiasa salah seorang di antara kalian terhitung dalam keadaan sholat, selama dia menunggunya, dan senantiasa para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia masih berada dalam masjid. Apa kata malaikat? Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah. Jadi nggak ada sia-sia ya berlama-lama di masjid, menunggu waktu sholat, itu semua terhitung dalam keadaan engkau sholat dan didoakan oleh para malaikat-malaikat. Ini bagaimana bentuk kasih sayang Allah SWT, bahwa amalan-amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, teman-teman semua. Termasuk ada amalan-amalan lainnya, amalan-amalan soleh lainnya yang bisa meleburkan dosa adalah, apa kata Rasulullah dalam hadis surat muttafaqun alaih, apabila imam mengucapkan amin pada saat sholat, maka para jemaah, para makmum ucapkan amin. Kenapa? Karena barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis surat muttafaqun alaih. Jadi kalau sholat jemaah, imam mengatakan amin, gitu kan? Kita kan juga amin, ya kan? Kemudian ucapkan amin itu. Kalau amin kita bersamaan dengan amin yang malaikat, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apalagi? Termasuk juga ketika teman-teman zikir, ya, dalam hadis surat Muslim dikatakan barang siapa yang bertasbih setelah sholat 33 kali, ya. Teman-teman baca alhamdulillah 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 33 kali dan bertakbir Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar 33 kali, ya. Maka semuanya berjumlah, dan teman-teman bertasbih ya 33 kali, maka semuanya berjumlah 99 kali. Apabila dia menggenapkannya menjadi 100 dengan menyebutkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau setelah selesai sholat jangan buru-buru bangkit. Setelah sholat, teman-teman banyak zikir. Zikirnya apa? Tasbih 33 kali. Kemudian teman-teman tahmid 33 kali. Teman-teman takbir 33 kali. Kemudian genapkan dengan bacaan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis surat Muslim dikatakan kalau sudah 100 seperti ini, genap 100 seperti ini, maka dosa-dosamu akan diampuni walaupun dosa-dosamu sebanyak buih di lautan. Jadi habis sholat jangan buru-buru bangkit, zikirnya banyak, teman-teman doa, baru biasanya kita ini suka salam-salamannya satu sama lain. Jadi jangan buru-buru kita bangkit dari sholat kita. Keempat,